Tahukah kamu, ada satu film Bollywood yang justru membuat jutaan orang membeli kaset lagunya sebelum mereka menonton filmnya. Bukan Dil, bukan Sajan, melainkan Aashiqui, film romantis yang dirilis pada tahun 1990. Yang lebih mengejutkan lagi, film ini dibintangi dua wajah baru yang saat itu hampir tidak dikenal. Pemeran utamanya bahkan tidak menggunakan suara aslinya dalam film. Poster resminya sengaja dibuat misterius hingga wajah para pemainnya nyaris tidak terlihat. Namun semua keputusan yang tampak beresiko itu justru berbuah manis. Aashiqui bukan sekedar film cinta biasa. Film ini menjadi titik balik musik Bollywood di era 90-an dan melahirkan lagu-lagu yang masih dinyanyikan hingga sekarang. Lalu, apa sebenarnya rahasia di balik kesuksesan Aashiqui? Dan benarkah film ini hampir diperankan oleh orang lain? Mari kita bahas kisah di balik salah satu film romantis paling legendaris sepanjang masa. Tetapi sebelum lanjut menonton videonya, silakan di-subscribe channel Info Bollywood Indonesia, aktifkan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan info terbaru dan menarik seputar perfilman Bollywood. Disutradarai oleh Mahesh Bhatt dan diproduksi oleh Gulshan Kumar bersama Mukesh Bhatt, Aashiqui mempertemukan Rahul Roy dan Anu Agarwal sebagai pasangan utama. Film ini mengisahkan Rahul, seorang pemuda yang bertemu dengan Anu, gadis sederhana yang memiliki mimpi besar menjadi penyanyi terkenal. Pertemuan mereka perlahan berubah menjadi cinta. Namun seperti banyak kisah cinta klasik Bollywood, perjalanan mereka tidak berjalan mulus. Perbedaan status sosial, campur tangan keluarga, serta kerasnya kehidupan membuat hubungan mereka terus diuji. Meski ceritanya tergolong sederhana, kekuatan film Aashiqui justru terletak pada emosi yang dibangun lewat akting para pemain dan terutama musik yang mengiringi setiap adegannya. Dan di balik film sederhana inilah tersimpan banyak fakta menarik yang jarang diketahui para penggemarnya. 1. Pemeran utamanya ternyata tidak menggunakan suara sendiri. Kalau selama ini kamu mengira suara Rahul Roy dalam film ini adalah suara aslinya, ternyata kamu salah. Mahesh Bhatt mengambil keputusan yang cukup berani. Ia merasa karakter Rahul membutuhkan suara yang lebih dewasa dan lebih kuat secara emosional. Karena itulah seluruh dialog Rahul didubing oleh aktor Aditya Pancholi. Yang luar biasa, sebagian besar penonton sama sekali tidak menyadari hal tersebut. Kualitas dubbing yang begitu halus membuat karakter Rahul tetap terasa alami sepanjang film. Bayangkan, salah satu tokoh paling ikonik di Bollywood ternyata menggunakan suara orang lain. 2. Poster ikonik yang menjadi identitas film. Kalau kamu pernah melihat poster film Aashiqui, pasti langsung teringat satu gambar yang sangat khas. Dua orang yang saling berpelukan dengan jaket kulit hitam yang menutupi sebagian wajah mereka. Ternyata konsep itu bukan dibuat tanpa alasan. Saat film dirilis, Rahul Roy dan Anu Agarwal masih benar-benar pendatang baru. Tim promosi memilih pendekatan yang berbeda dengan membuat poster bernuansa misterius dibanding sekedar menjual wajah para pemainnya. Siapa sangka, keputusan tersebut justru melahirkan salah satu poster paling ikonik dalam sejarah Bollywood. Bahkan lebih dari 20 tahun kemudian, Aashiqui 2 kembali menggunakan konsep visual serupa sebagai bentuk penghormatan terhadap film pertamanya. 3. Pooja Bhatt ternyata hampir menjadi pemeran utama. Tahukah kamu, sebelum Anu Agarwal terpilih sebagai pemeran utama wanita, Mahesh Bhatt sebenarnya sudah memiliki pilihan lain. Orang yang ia inginkan bukanlah aktris terkenal, melainkan putrinya sendiri, Pooja Bhatt. Mahesh bahkan sudah menawarkan peran tersebut secara langsung. Namun di luar dugaan, Pooja memilih menolaknya. Dalam sebuah wawancara bertahun-tahun kemudian, ia mengungkapkan bahwa saat itu dirinya belum tertarik menjadi aktris. Ia lebih ingin menikmati masa mudanya dan fokus pada kehidupan pribadinya. Keputusan itu tanpa disadari justru mengubah sejarah Bollywood. Kesempatan emas tersebut akhirnya diberikan kepada Anu Agarwal, seorang model yang saat itu masih pendatang baru. Berkat film Aashiqui, namanya langsung melejit
dan menjadi salah satu wajah paling dikenang di era 90-an. Kadang, satu keputusan sederhana bisa mengubah jalan hidup seseorang sekaligus melahirkan sebuah legenda. 4. Soundtracknya mengalahkan filmnya sendiri. Kalau ada salah satu alasan utama mengapa Asyiki terus dikenang hingga sekarang, jawabannya adalah musik. Digarap oleh duo komposer Nadhim Saravan dengan lirik karya Samir dan Rani Malik, album soundtrack film Asyiki langsung meledak di pasaran. Lagu-lagu seperti Dire Dire Se, Najar Ke Samne, Tu Meri Jindagi Hai, hingga Me Dunia Buladunga menjadi soundtrack kehidupan banyak orang pada awal tahun 90-an. Bahkan album ini disebut sebagai salah satu soundtrack Bollywood terlaris sepanjang masa. Banyak orang membeli kasetnya sebelum sempat menonton filmnya. Kesuksesan inilah yang menjadikan Kumar Sanu sebagai salah satu penyanyi playback terbesar di India dan membuat Nadhim Saravan menjadi raja musik romantis selama bertahun-tahun. Lima, lagunya tetap hidup setelah 3 dekade. Hebatnya lagi, pengaruh Asyiki tidak berhenti ketika filmnya selesai diputar di bioskop. Pada tahun 2015, lagu legendaris Dire Dire Se dibuat ulang oleh Yoyohane Singh bersama T-Series. Video musiknya dibintangi Hrithik Roshan dan Sonam Kapoor, yang berhasil menarik perhatian generasi baru dan ditonton ratusan juta kali di YouTube. Tidak banyak lagu dari film tahun 90 yang masih mampu bertahan dan terus dinikmati lebih dari 30 tahun kemudian. Itulah bukti bahwa musik film Asyiki telah melampaui zamannya. Enam, warisan film dan penutup. Selain sukses besar di box office, Asyiki juga membawa pulang 4 penghargaan Filmfare dari 7 nominasi, termasuk kategori musik yang memang menjadi kekuatan utamanya. Lebih dari itu, film ini mengubah arah industri musik Bollywood. Setelah Asyiki, hampir setiap rumah produksi berlomba-lomba menghadirkan film romantis dengan album musik yang kuat, berharap bisa mengulang kesuksesan yang sama. Pengaruhnya bahkan masih terasa hingga lahirnya film Asyiki 2 pada tahun 2013 yang kembali sukses besar dan memperkenalkan generasi baru pada nama besar franchise ini. Melihat semua pencapaiannya, rasanya tidak berlebihan jika Asyiki disebut sebagai salah satu film romantis paling berpengaruh dalam sejarah Bollywood. Bukan karena ceritanya yang paling rumit atau pemainnya yang sudah terkenal sejak awal, melainkan karena film ini membuktikan bahwa musik yang menyentuh hati bisa membuat sebuah karya hidup selamanya. Sekarang giliran kamu. Menurut kamu, lagu Asyiki mana yang paling membekas di hati? Apakah lagu Dire Dire Se, Tu Meri Jindagi Hai, Najar Ke Samne, atau justru lagu lainnya? Tulis jawaban kamu di kolom komentar. Kalau kamu menikmati video seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan dengan info terbaru dan menarik seputar perfilman Bollywood. Sampai jumpa di video selanjutnya.